Ada sebuah kalimat yang sering kita dengar ketika mulai tumbuh dewasa. Dunia tidak sesederhana itu. Kalimat itu terdengar masuk akal. Semakin bertambah usia, hidup memang terasa semakin rumit. Kita belajar menghitung untung rugi, mengejar pencapaian, memikirkan status, membandingkan diri dengan orang lain, dan perlahan kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal kecil yang dulu membuat kita bahagia. Lalu muncul sebuah novel yang tampak seperti cerita anak-anak, tetapi justru membuat jutaan orang dewasa berhenti sejenak dan bertanya, jangan-jangan yang selama ini rumit bukan kehidupan, melainkan cara kita memandangnya. Itulah kekuatan The Little Prince karya Antoine de Saint-Exupéry. Pada pandangan pertama, novel ini hanyalah kisah tentang seorang anak kecil yang melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain. Namun semakin jauh membacanya, kita mulai menyadari bahwa setiap planet sebenarnya adalah cermin yang memantulkan berbagai sisi manusia dewasa. Ada yang begitu terobsesi dengan kekuasaan, ada yang hidup demi pujian, ada yang mengumpulkan harta tanpa pernah menikmati hidupnya, ada yang begitu sibuk bekerja hingga lupa bertanya mengapa ia bekerja. Tokoh-tokoh itu mungkin terasa berlebihan, tetapi justru karena berlebihan, kita mulai mengenali sebagian diri kita di dalam mereka. Yang paling menarik adalah cara Saint-Exupéry mengkritik dunia tanpa pernah terdengar marah. Ia tidak berkhotbah, ia tidak menghakimi, ia hanya memperlihatkan seorang anak kecil yang terus bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu justru membongkar kebiasaan kita yang selama ini diterima begitu saja. Mengapa orang dewasa lebih peduli pada angka daripada cerita? Mengapa mereka lebih mudah mengingat penghasilan seseorang daripada mimpinya? Mengapa mereka begitu sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak sempat mereka nikmati? Jika dipikirkan lebih dalam, bukankah kita juga sedang hidup seperti itu? Kita mengukur keberhasilan dengan jumlah pengikut, nilai, jabatan, atau isi rekening. Kita sibuk mempercantik apa yang terlihat dari luar, tetapi jarang bertanya bagaimana keadaan hati kita. Kita begitu takut tertinggal dari orang lain hingga lupa memastikan apakah jalan yang kita tempuh memang benar-benar ingin kita jalani. Novel ini tidak memberikan jawaban langsung, tetapi ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu keberanian untuk kembali bertanya. Salah satu gagasan paling menyentuh dalam novel ini adalah ketika sang pangeran kecil belajar bahwa hubungan membuat sesuatu menjadi istimewa. Seekor rubah menjadi berarti karena telah dijinakan. Sekuntum mawar menjadi berharga bukan karena ia paling sempurna, tetapi karena perhatian, waktu, dan kasih sayang yang telah diberikan kepadanya. Pesan ini terasa begitu relevan di zaman sekarang. Kita hidup di era ketika segala sesuatu bergerak cepat. Pertemanan datang dan pergi. Percakapan digantikan oleh pesan singkat. Kehadiran sering digantikan oleh notifikasi. Kita memiliki semakin banyak koneksi, tetapi belum tentu semakin banyak kedekatan. Novel ini mengingatkan bahwa hubungan tidak dibangun oleh jumlah, melainkan oleh perhatian. Seseorang menjadi penting bukan karena ia luar biasa di mata dunia, tetapi karena kita memilih untuk hadir dalam hidupnya. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan dalam gagasan ini, seolah Saint-Exupéry ingin berkata bahwa makna hidup seringkali tersembunyi di tempat yang selama ini kita anggap biasa. Namun, justru karena novel ini begitu puitis, kita juga perlu membacanya dengan pikiran yang kritis. Dunia yang digambarkan dalam The Little Prince memang indah, tetapi kenyataan tidak selalu sesederhana itu. Tidak semua orang dewasa kehilangan rasa ingin tahunya. Banyak orang bekerja keras bukan karena haus status, melainkan karena harus menghidupi keluarga. Tidak semua orang sibuk karena lupa menikmati hidup. Ada yang memang sedang bertahan di tengah tekanan ekonomi, tanggung jawab, dan keadaan yang tidak mereka pilih. Jika kita membaca novel ini secara harfiah, kita bisa tergoda menganggap bahwa menjadi seperti anak kecil adalah jawaban bagi semua persoalan. Padahal, kedewasaan juga memiliki nilai. Berpikir rasional, membuat perencanaan, mempertimbangkan risiko, dan bertanggung jawab terhadap keputusan adalah bagian penting dari kehidupan. Tantangannya bukan memilih menjadi anak atau menjadi dewasa. Tantangannya adalah bagaimana mempertahankan rasa ingin tahu
tahu empati dan kepekaan seorang anak tanpa kehilangan kebijaksanaan seorang dewasa. Ada hal lain yang juga menarik untuk dipertanyakan. Novel ini sering mengajak kita melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Gagasan ini sangat indah sebagai metafora. Namun dalam kehidupan nyata, hati juga bisa keliru. Perasaan dapat dipengaruhi oleh ketakutan, pengalaman, bahkan prasangka. Karena itu, melihat dengan hati sebaiknya berjalan bersama kemampuan berpikir jernih. Empati membutuhkan kebijaksanaan, cinta juga membutuhkan pertimbangan. Pada akhirnya, The Little Prince bukanlah novel tentang seorang anak yang datang dari planet lain. Novel ini adalah tentang diri kita sendiri, tentang bagian dalam diri yang perlahan menghilang setiap kali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang dianggap penting oleh dunia. Buku ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, kapan terakhir kali aku benar-benar menikmati matahari terbenam tanpa memikirkan pekerjaan? Kapan terakhir kali aku mendengarkan seseorang tanpa tergesa-gesa memberi jawaban? Kapan terakhir kali aku merasa kagum hanya karena melihat hal yang sederhana? Mungkin pelajaran terbesar dari novel ini bukanlah bahwa dunia harus kembali seperti masa kecil, melainkan bahwa di tengah segala tuntutan untuk menjadi lebih sukses, lebih cepat, dan lebih hebat, kita tidak boleh kehilangan kemampuan untuk merasa takjub, mencintai dengan tulus, dan melihat manusia sebagai manusia. Karena pada akhirnya, hal-hal yang paling berharga dalam hidup memang seringkali tidak dapat diukur dengan angka, tidak dapat dibeli dengan uang, dan tidak selalu terlihat oleh mata. Tetapi justru karena itulah nilainya menjadi begitu besar.